Shalom, bertemu kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Kasih tidak mencari yang sempurna. Kasih tidak mencari orang yang sempurna, tetapi melihat orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Quotes ini sangat menarik, karena mengajak kita untuk melihat orang lain, melihat di sekitar kita, orang-orang sekitar kita, sebagaimana Bapa atau Tuhan melihat kita. Yaitu dengan tidak memandang bulu. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Sebab Dia mengasihi kita tanpa pamrih, bahkan kita yang penuh dengan dosa pun tetap dikasihi oleh-Nya. Di dalam Lukas 6 ayat 32 pun menjelaskan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Jadi orang-orang di luar orang percaya atau orang yang tidak mengenal Allah pun sudah mempunyai teori atau strategi seperti itu. Jadi, kalau ada untung, saya mau berbagi atau berbuat baik. Kalau tidak ada untung, untuk apa juga kita berbuat? Jadi seperti kasih itu tak berbalas. Repotnya kasih yang kita miliki selalu bersyarat. Jika Anda baik sama saya, maka saya pun baik sama Anda. Di dalam Lukas 6 ayat 33 menjelaskan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ada berbagai ayat itu terkesan menerangkan berulang-ulang. Tapi memang penekanannya memang supaya kita tahu bahwa tentang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu di mata Tuhan tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu bukan dari hati. Itu berdasarkan pikiran dan agenda kita. Padahal kasih adalah kunci utama untuk membuka gerbang kebahagiaan. Memelihara kasih sama dengan memelihara hidup. Lihat aja orang yang hidupnya tanpa kasih. Pasti sulit untuk berbuat apa-apa. Pasti untuk sulit berbuat baik. Mereka selalu dalam strategi atau dalam siasat. Semua punya agenda dan tujuan. Tidak ada ketulusan sama sekali. Karena motivasinya adalah keuntungan. Dalam Lukas 6 ayat 34, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Mungkin kalau ayat ini bisa ditambahkan, bahkan ingin mendapatkan lebih daripada yang kita berikan. Artinya keuntungan. Sekarang ini kebanyakan orang-orang dunia atau mungkin orang-orang yang sering berpikir itu melakukan suatu hal kebaikan, itu pasti punya agenda untuk mendapatkan lebih daripada yang dia berikan. Selalu motivasinya keuntungan. Berlipat ganda, bonus. Kasih bukan mengutangi, apalagi meminta bunga yang tinggi sama seperti rentenir. Jika kita tahu ada orang yang membutuhkan bantuan, bantulah. Maka hidup kita pasti akan lebih berbahagia. Dalam Roma 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bahkan kasih juga nggak berlaku bagi musuh-musuh kita. Bahkan kasih juga berlaku bagi musuh-musuh kita. Bukti terbaik dari kasih adalah kepercayaan. Dengan demikian kita telah melakukan kebenaran firman sesuai dengan ketetapan Allah. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan.
pastikan Anda memiliki kasih, maka segala kejahatan kita pasti bisa sirna. Pasti bisa sirna kejahatan. Atau lenyap dengan demikian. Dan Tuhan akan memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Melakukan kasih butuh suatu seni, ketekunan, kesabaran, kepercayaan. Sebab seringkali orang ingin kita mengasihi orang lain, justru selalu orang-orang yang menyebalkan, bahkan sering menyakiti kita. Kita ingin mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita ingin membahagiakan orang yang juga membahagiakan kita. Semua ada rasa feedback, ingin kita menikmati sesuatu yang sama. Padahal kasih itu kita lakukan dari apa yang kita miliki untuk memberikan apa yang orang lain tidak miliki. Kalau kasih itu berbalas, itu bukan kasih namanya, tapi itu dagang. Itu berdagang. Dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jujur, kita bukan Tuhan yang sanggup mengasihi semua orang tanpa batas. Itu sebabnya Tuhan memberikan batasan atau skala prioritas siapa-siapa saja yang harus kita utamakan untuk berbagi kasih. Tetapi sekiranya ada yang lebih membutuhkan, cobalah untuk kita lebih respect atau lebih cepat memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan pada saat kita ada di situ atau kita lihat saat itu. Roma 12 ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Yang terpenting adalah jangan sampai kita kalah dalam berbagi kasih. Jadi jika ada orang yang mencela karena kita dianggap pilih kasih, jalani saja hidup ini. Maka mujizat itu tidak lazim. Maka mujizat yang tidak lazim itu pasti terjadi bagi kita dan itu menjadi milik kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.